Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dampak jiwa yang dibentuk oleh 13 gerbang surgawi dihancurkan dengan gila-gilaan. Dan puluhan juta jiwa melonjak keluar. Kekuatan jiwa yang luar biasa mengelilingi lingkungan Xiaoyan dan membuatnya sulit untuk ditolak. Mungkin dengan puluhan juta jiwa avatar pemakan jiwa dapat melawannya. Tetapi Xiaoyan tidak berlatih untuk avatar pemakan jiwa. Jadi hanya ada sedikit cara yang dapat digunakan. Dan jelas ada kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan susunan yang begitu besar. Bahkan jika kekuatan pria itu dapat ditahan sementara, namun itu tidak dilakukan lagi dikonsumsi dalam jumlah besar. Xiaoyan tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan pemakan jiwa di sini. Tunggu sebentar, ucap tahanan roh yang memiliki wawasan tentang formasi yang dibangun oleh pria itu. Pada saat ini dia tidak hanya dapat menghancurkannya, tetapi juga memahami dan bisa memperbaikinya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain terus mendukung. Untungnya kekuatan puluhan juta jiwa juga cukup kuat. Pada saat ini tepat ketika cahaya biru tahanan roh itu menyapu, kecepatan rotasi 13 gerbang surgawi mulai melambat. Adegan tiba-tiba ini juga membuat pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Karena dia sudah merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa terus mengalir ke dalam susunan formasi. Tiba-tiba susunan itu meledakkan penindasan yang tak terbayangkan. Kekuatan semacam ini membuat pikiran pria itu tiba-tiba menegang. Pada saat ini dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi. Dasar susunan formasi sampah, ucap tahanan roh dengan suara sombong. Seketika pria itu terkejut, dan matanya meledak menjadi cahaya yang tak terbatas. Pembunuh 1000 pisau, pertempuran ini terserah keputusanmu. Setelah mengatakan itu, tahanan roh menatap Xiaoyan dan menyerahkan susunan formasi itu kepadanya. Untuk formasi, Xiaoyan tidak pandai dalam hal itu. Meskipun dia memiliki beberapa formasi, sulit untuk menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya karena pertempurannya terlalu cepat. Tentu saja Xiaoyan juga merasakan kekuatan susunan ini dan tidak menolak untuk mengangguk sedikit. Saat dia menerima susunan ini dari tahanan roh, Xiaoyan merasakan kekuatan susunan ini. Dalam sekejap dia mengkonsumsi kekuatan jiwa yang kuat. Untungnya Xiaoyan memiliki avatar pemakan jiwa. Jarang digunakan dan kekuatan puluhan juta jiwa masih dalam keadaan yang cukup. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak begitu tertekan. Bagaimanapun ia telah mengkonsumsi kekuatan jiwa yang setara dengan mengkonsumsi puluhan juta jiwa. Namun tidak mungkin bagi Xiaoyan membunuh tanpa pandang bulu karena kekuatan Yin. Bahkan jika dia membutuhkan kekuatan, Xiaoyan memiliki aturannya sendiri yang harus dia patuhi. Dia tidak takut membunuh, tetapi dia tidak akan membunuh secara acak. Oleh karena itu efek yang lebih besar dari avatar pemakan jiwa harus di medan perang di masa depan dan tidak sekarang. Jadi Xiaoyan jarang menggunakan avatar pemakan jiwa. Dia hanya menggunakannya untuk menampilkan sayap Valkyrie. Tetapi konsumsi sayap Valkyrie secara alami tak tertandingi dibandingkan dengan formasi ini. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiaoyan untuk melahap puluhan juta jiwa, bahkan jika tahanan roh mengendalikan susunan ini sama sekali bukan jiwa dari kekuatan jiwa domain. Pada saat ini Xiaoyan memandang pria itu dan yang terakhir juga merasakan mata panas Xiaoyan. Pertempuran itu hanya hidup dan mati, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan. Di bawah pertempuran ini, bahkan jika dia adalah jiwa alam virtual sulit untuk mundur sepenuhnya. Sekarang satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri. Tetapi pertempuran ini diciptakan olehnya. Dan pada saat yang sama dia menyelimuti dirinya di dalamnya. Dan tidak mungkin untuk pergi. 24 gerbang dewa di langit, buka, ucap sosok pria itu dengan keras. 24 gerbang dewa mulai berputar dan kekuatan jiwa yang mengejutkan dengan cepat dikompresi dan diselimuti ke arah pria itu. Tampaknya tidak ada kekuatan nyata, tetapi pada saat berikutnya, sosok pria itu tiba-tiba menghentikan gerakan apapun. Dan matanya secara bertahap mulai melebar. Cahaya dan bayangan besar mulai terkondensasi dari tubuhnya. Yang hanya dimiliki oleh jiwa virtual menampilkan sosok roh yang sangat mengerikan. Pada saat ini pria itu menyerahkan tubuhnya dan mengendalikan jiwa dengan pikiran yang paling kuat. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan sebenarnya dari susunan ini bukan untuk membunuh kehidupan, tetapi untuk menghilangkan jiwa. Tanpa tubuh jiwa,
Meskipun masih keabadian itu sebenarnya adalah cara kematian yang lain. Pada saat ini roh ajaib pria itu memancarkan kekuatan jiwa yang kuat dan tak tertandingi, yang telah melampaui avatar pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa saat ini. Dibandingkan dengan jiwa virtual yang sebenarnya, bahkan jika avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, itu hanya kekuatan pinjaman. Dibandingkan dengan keadaan virtualnya sendiri yang kuat, keduanya memiliki perbedaan yang penting. Apakah ini situasi alam virtual? Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini meskipun dia berada di atas angin, dia masih menghela nafas untuk situasi virtual pria yang kuat. Kecepatan rotasi gerbang 24 di langit semakin cepat. Tekanan spiritual yang pecah darinya bahkan lebih menakjubkan. Semangat sihir pria itu menunjukkan warna yang menyakitkan. Pada saat ini dia hanya bisa menahan dengan keras. Dan jelas dia bukan lawan dalam pertempuran ini. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga terkejut. Dia pernah memiliki langit dingin dan pabrik jiwa. Tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan area ini. Tetapi jalannya sederhana. Dan arah pertempurannya kira-kira sama. Kondensasi kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk tekanan spiritual. Sehingga berdampak pada jiwanya dan kemudian merusak atau menghancurkan jiwanya dengan parah. Yang mengejutkan, Xiaoyan pertempuran ini mampu secara langsung membiarkannya menekan jiwa yang kuat di alam virtual. Xiaoyan yang tidak terlalu tertarik dengan formasi, segera merasa bahwa 24 keabadian ini adalah sarana yang baik. Tentu saja premisnya adalah bahwa kekuatan jiwanya juga dapat mencapai keadaan virtual di masa depan. Jika tidak dikhawatirkan, dia tidak dapat menahan diri untuk mengonsumsinya dengan kekuatan puluhan juta jiwa. Meskipun susunan ini kuat, ia juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat sebagai pendukungnya. Tapi bagaimanapun juga pihak lain adalah pria kuat di alam virtual. Pada saat ini dia secara bertahap memasuki keadaan gila. Kekuatan jiwa maniknya ingin menghancurkan 24 gerbang dewa. Dengan segala cara, susunan ini benar-benar memiliki niat untuk runtuh. Tidak mungkin untuk menghancurkanku dengan susunan ini. Pecah, ucap pria itu meraung dengan gila. Suara serangan jiwa yang memekakkan telinga bergema. Dia tahu bahwa selain memecahkan susunan formasi, lebih mudah untuk mengalahkan Xiaoyan yang mengendalikan susunan pada saat ini daripada menemukan tahanan roh yang memecahkan susunan formasi. Xiaoyan hanya merasakan jiwa mengaum dan telinganya langsung terguncang. Dapat dilihat bahwa serangan balik dari salah satu orang kuat dengan jiwa virtualnya tidak boleh diremehkan. Segera Xiaoyan tidak ragu-ragu dan sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam susunan lagi. Niat asli untuk runtuh distabilkan kembali. Tekanan spiritual yang kuat dengan gila menghancurkan tubuh pria itu. Tubuh roh yang terakhir gemetar dan bahkan suara pun tidak dapat dibuat. Berbicara tentang susunan ini, aku juga mengetahuinya. Adapun orang yang membuat susunan ini menangis dan berlutut untuk memohon kepada aku. Aku hanya membantunya menyelesaikan susunan ini. Aku tidak menyangka itu akan berkembang seperti ini. Ucap tahanan roh memandang pria itu dengan jijik. Pada saat ini Luo Shengda dan 3 lainnya melihat perasaan pria itu semakin gugup. Situasi saudara Keqing sepertinya sedikit tidak menguntungkan. Ucap Luo Fei sambil menatap pria yang memiliki kekuatan jiwa alam virtual itu yang ternyata bernama Keqing. Adapun Luo Sheng dan Yihu tidak bodoh, dan mereka secara alami melihat situasinya saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap Yihu memandang Luo Shengda yang terlihat suram. Aku takut Keqing akan kalah. Kita harus segera mundur. Begitu Keqing jatuh, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Ucap sosok Luo Sheng perlahan mundur. Apa? Apakah kita akan meninggalkan saudara Keqing? Ucap Luo Fei buru-buru berkata bahwa bahkan jika Luo Sheng menatap Luo Fei yang bingung, jelas mereka tidak akan mengambil tindakan sampai saat ini. Dan kemudian pergi meninggalkan Keqing. Dalam menghadapi bahaya, orang-orang dan dewa akan mengekspos sifat egois mereka. Ayo mundur, ucap Luo Shengda berbisik. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga siap untuk mundur menuju kabut abu-abu. Mereka berencana untuk pergi dari sini dengan cepat. Hanya ketika mereka pergi ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat sepenuhnya menyingkirkan Xiaoyan. Namun pada saat ini cahaya cincin di tangan Luo Sheng melintas. Dan tali iblis merah tiba-tiba menyapu keluar darinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengikat ketiga orang itu bersama-sama. Dan mereka bertiga terkejut pada saat yang bersamaan. Sialan, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak ingin dikendalikan olehku dan ingin pergi, tidak
Tidak bisakah aku tetap bersembunyi jika aku tidak mampu memprovokasimu? Ucap Luo Shengda dengan wajah pucat dan hampir menangis. Harta macam apa ini? Musuh tidak mengikatnya, tetapi secara khusus mengikat tuannya. Itu adalah pengkhianatan yang terlalu terang-terangan. Luo Shengda sangat marah sehingga bahkan jika dia menghapus tanda segel di tali iblis, itu benar-benar mengubahnya menjadi hal yang tidak memiliki tuan. Kau bebas sekarang. Kau bisa membiarkanku pergi, ucap Luo Shengda meraung. Namun segel tali iblis masih belum retak, dan mereka bertiga diikat bersama. Tepat ketika Luo Shengda hendak marah lagi, sang ratu tiba-tiba terlihat dari samping. Dia tidak tahu apakah pantas untuk berdiri dalam bayangan. Pada saat ini dia memegang kelinci Mingyun yang tampak seperti anjing di pelukannya. Hahaha, sepertinya sudah ditemukan. Sang ratu menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Setiap tindakan tampaknya dirancang dengan cepat, menawan, dan elegan. Jangan terburu-buru untuk pergi. Kalian telah melakukan sesuatu pada suamiku. Jadi tidak ada yang bisa pergi dari sini. Tali iblis kecil, aku akan menyerahkan mereka bertiga kepadamu, ucap sang ratu sambil tersenyum. Segel tali iblis sepertinya mengerti, memperlihatkan seutas benang lalu mengangguk ke arah ratu. Ya, aku akan mematuhimu. Setidaknya aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan dihukum oleh Zuzan. Begitu kata-kata itu jatuh, tali iblis itu mengikat ketiga orang itu lebih erat. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam, ucap Luo Shengda sangat marah. Dan kekuatan keabadian menyembur keluar seolah-olah dia berencana untuk menghancurkan segel tali iblis. Namun tepat ketika Luo Shengda hendak mengambil tindakan, ratu melambaikan lengan jubahnya dan aroma menyapu mereka bertiga. Tiba-tiba ketiga orang itu tertegun dan mata yang menatap sang ratu berubah menjadi obsesi dan bahkan menyerah dalam perjuangan. Ratu tersenyum sedikit dan matanya yang indah melihat ke kejauhan dan matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Boom! Pada saat ini susunan besar 24 gerbang dewa mulai runtuh, membentuk dampak jiwa yang kuat dan menyapu. Pada saat ini tubuh Keqing menyusut dari 100 kaki menjadi puluhan kaki dalam sekejap. Jelas dia membayar harga yang bagus untuk memecahkan susunan ini. Sesaat setelah memecahkan susunan, mata Keqing terbuka dan tidak ada jejak darah di bola matanya. Sebuah bola cahaya abu-abu muncul di tangannya. Bahkan jika itu hancur, seluruh area langsung tertutup oleh asap tebal. Keqing telah dikalahkan dan dia akan melarikan diri. Tali iblis kecil, pergi dan ikat orang yang ingin melarikan diri, ucap sang ratu sambil berbisik. Suara lembut itu jatuh dan segel tali iblis tidak ragu sama sekali. Dia hanya terkikis dengan cepat. Sampai asap tebal menghilang, dia melihat Keqing berjuang dengan gila. Segel-segel iblis di tubuhnya mengikatnya sampai mati, membuatnya sulit untuk bergerak. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan melihat tali iblis yang mengikat Keqing. Dia tidak menyangka hal ini begitu ulet sehingga keabadian pun bisa diatasi. Tidak heran Luo Shengda penuh percaya diri, tetapi sayangnya tali iblis ini sepertinya memiliki idenya sendiri. Sepenuhnya itu di luar kehendaknya. Ketika Xiaoyan melihat sang ratu, dia tahu bahwa ini pasti yang diinginkan oleh sang ratu. Setiap kali ratu menghilang, entah kapan dia akan muncul ketika tiba waktunya. Tapi setiap kali Xiaoyan melihatnya, dia akan membuat mata Xiaoyan cerah. Karena setelah menghilang, dia akan berganti menjadi satu set pakaian baru. Berbagai gaya dan gaya yang mengingatkan Xiaoyan pada istrinya. Mungkin wanita memiliki preferensi seperti itu. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dan matanya dengan cepat memalingkan muka dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lagi. Pada saat ini segera Xiaoyan mendatangi Keqing yang diikat oleh tali iblis. Dia tampak sangat suram. Ada juga sedikit keberanian. Untuk memecahkan pertempuran, aku tidak ragu untuk meledakkan diri. Dengan cara ini aku khawatir itu sangat sulit untuk pulihkan, ucap Xiaoyan berkata perlahan dan Keqing mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu lebih baik daripada mati di sini. Ketiga idiot ini akhirnya dikalahkan, ucap Keqing mengutuk dengan marah. Jelas dia mengenali tali iblis Luo Sheng. Dia jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia terjebak oleh tali yang membuatnya sulit bergerak. Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa Keqing menyembur keluar lagi. Tetapi targetnya bukanlah Xiaoyan, tetapi tali iblis yang mengikatnya. Seolah-olah dia bermaksud untuk secara langsung menghapus kebijaksanaan tali segel iblis. Tali iblis sepertinya merasakan ancaman itu dan segera menyapu Keqing dan datang ke ratu. Sepertinya dia telah mengenali sang ratu sebagai tuannya.
Ketika Keking melihat ke arah sang ratu, matanya tiba-tiba menyusut. Jelas dia mengenali sang ratu. Meskipun ratu mungkin ada di sana sepanjang waktu, tetapi ketika dia tidak ingin muncul, bahkan Xiaoyan tidak tahu di mana dia berada. Namun Xiaoyan tahu bahwa sang ratu selalu berada di sisinya. Keking tampak ketakutan, lalu melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Xiaoyan segera memadatkan sayap Valkyrie di belakangnya dan siap untuk mengejar ketinggalan. 1, 2, dan 3. Ledakan. Suara ratu tiba-tiba terdengar dan dia melihat bahwa Keking belum meluncur 100 kaki. Dan seluruh tubuhnya dengan cepat mengembang meledak seperti balon. Itu berubah menjadi kabut darah di tengah udara. Dan jelas tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun. Seolah-olah sang ratu membunuh Keking dengan kata-kata. Ledakan kematian Keking membangunkan Luo Shengda dan Lua lainnya. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga mulai tertegun. Pada saat ini wajah mereka hanya penuh ketakutan. Dan tubuh mereka tidak bisa menahan getaran. Kabut darah belum hilang dan Xiaoyan bergegas ke dalam kabut darah. Setelah beberapa saat, mereka melihatnya tersenyum. Jelas cincin penyimpanan Keking tidak hancur. Ratu datang ke Xiaoyan dengan cantik dan tidak ada kegembiraan di wajahnya. Dia seperti anak kucing yang melakukan kesalahan dan menatap Xiaoyan dengan sedih. Maafkan aku suamiku, aku tidak mendengarkanmu dan membunuhnya. Ucap sang ratu. Terima kasih Yuan-er atas tindakanmu. Sangat sulit bagiku untuk menyelesaikan orang ini. Jiwa alam virtual sangat kuat. Aku bukan lawannya. Ucap Xiaoyan berkata dengan senyum masam bahwa ratu terlalu pengertian. Dan hanya kelinci binyun yang menghela nafas. Saat Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk mencari cincin penyimpanan Keking, ratu kemudian perlahan berkata tentang keadaan orang-orang Taisu. Ternyata ada satu orang yang telah memasuki menara pembunuhan dan sudah mencapai lantai 6. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan tiba-tiba menatap sang ratu dan matanya penuh dengan niat membunuh. Bahkan di hadapan istana pemburu dewa, Xiaoyan tidak pernah memiliki ekspresi seperti itu. Zhuge dan Xiaoyan adalah pertempuran yang menentukan, sedangkan Taisu adalah pertempuran dunia. Keduanya tidak setara. Individu dan dunia, Xiaoyan jelas lebih memperhatikan yang terakhir. Lagi pula Sensi adalah rumahnya. Semua yang ada pada dirinya diberikan oleh Sensi. Jadi pikiran pertamanya bukanlah istana pemburu dewa atau Zuchi, tetapi pada orang-orang dunia Taisu. Apakah hanya ada satu orang? Ucap Xiaoyan bertanya. Ya, dan permaisuri sedikit mengangguk. Mereka berlima dipaksa untuk berpisah, dan hanya mungkin untuk bertemu jika mereka terus naik. Ucap sang ratu. Mata Xiaoyan sedikit kental dan matanya melihatkan tatapan membunuh. Ini adalah saat yang tepat untuk membunuh mereka. Ucap Xiaoyan. Bagaimana dengan mereka bertiga? Ucap sang ratu memandang Luo Shengda dan dua orang lainnya. Mata Xiaoyan acuh tak acuh, dan dia langsung menatap ke kejauhan. Adapun Tai Jing dan Yao Xiao telah bangun. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, hanya dua orang dengan mata mereka yang mengerti. Bahkan jika mereka mendengar jeritan tragis dari ketiga orang itu, tidak perlu ada kebaikan di sini. Pada saat ini Xiaoyan memegang 4 cincin di tangannya dan 4 ramuan ajaib. Itu langsung dilemparkan ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Ramuan energi di tubuh Xiaoyan naik dengan cepat, dan 4 ramuan ajaib memasuki tubuhnya. Dan langsung meningkatkan dari 36 baris menjadi 50 baris. Namun masih ada jarak dari Baiwen. Di bawah pembunuhan semacam ini, itu jelas lebih cepat daripada sihir yang disediakan oleh buah Mouluo. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan buah ajaib di tangannya, dan langsung melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. 1,2 miliar sumber energi dalam tubuhnya sedang hanyut oleh sumber energi. Dan sumber energi dari buah ajaib terus-menerus terkondensasi. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu juga sangat objektif. Pada kecepatan ini Xiaoyan tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Setelah Xiaoyan menelan buah Mouluo ketiga, latar belakang energi di tubuhnya telah menembus 1,3 miliar tetapi masih belum ada tanda-tanda terobosan. Selain peningkatan sumber energi, setiap terobosan sebenarnya adalah perubahan kualitatif di lautan bintangnya. Siap. Apakah aku belum menerobos? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Jika tidak ada terobosan dalam 1,3 miliar, aku khawatir dibutuhkan 1,5 miliar untuk menerobos ke periode selanjutnya dari Dewa Bintang 9. Xiaoyan tidak terburu-buru. Sekarang kultivasinya telah sampai pada akhir Dewa Petarung. Sehingga kultivasi tidak boleh tidak sabar. Tetapi Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak lagi.
Sekarang satu-satunya ide adalah untuk meningkatkan promosi gilanya. Selama ada kesempatan, Xiaoyan tidak akan ragu. Ayo pergi, biarkan aku membunuh orang itu, ucap Xiaoyan. Tajing dan Yoshio tertegun ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sebelum mereka bisa berbicara, sosok Xiaoyan telah berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke kejauhan. Scene berganti di tempat lain di lantai 6. Ada sosok yang berdiri saat ini. Baju besi dewa menutupi seluruh tubuhnya. Dan ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitar dengan hati emas di tangannya. Saat berikutnya itu dihancurkan olehnya. Dan kekuatan keabadian diserap ke dalam baju besi di sepanjang lengannya. Sosok ini adalah seseorang Taisu di lantai 6 yang dikatakan oleh sang ratu. Jelas setelah mereka masuk ke sini, tujuannya bukan hanya Xiaoyan. Bagaimanapun serigala telah memasuki kandang domba. Dengan begitu banyak keabadian di depan mereka, mereka langsung membantainya dengan ganas. Bagaimanapun semakin banyak keabadian yang mereka bunuh, semakin kuat keabadian yang mereka dapatkan. Tempat ini juga bagus. Ada begitu banyak keabadian. Tetapi sangat disayangkan bahwa 5 kristal ilahi telah penuh. Ucap sosok Taisu itu. Aku tidak tahu binatang buas mana yang telah membunuh 893 dan 927. Akan lebih baik jika aku mendapatkan kristal mereka. Ucap sosok Taisu itu melanjutkan. Dia masih memperhatikan bahwa masih ada nafas di sekitarnya. Tetapi dia juga menggelengkan kepalanya dan siap untuk pergi. Di depannya ada seberkas cahaya di lantai 7. Pada saat ini dia berniat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena dia tidak bisa menyerap lebih banyak keabadian setelah pembunuhan yang berkelanjutan. Tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba ada suara berderap di belakangnya. Dan bayangan meraung padanya. Tubuh pria kuat Taisu seketika mandek. Di hadapan cahaya hitam yang menderu, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan langsung memantulkan cahaya hitam itu dan menabrak tanah di samping. Cahaya hitam itu adalah penguasa Suan milik Xiaoyan. Menarik, setelah memasuki menara ini, aku telah membunuh banyak keabadian. Tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang berani mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya sendiri ke hadapanku. Ucap pria Taisu itu mencibir dan melihat ke ujung. Sosok Xiaoyan mulai mendekat, lengannya bergetar dan penguasa Suan terbang kembali ke tangannya dari ujung yang jauh. Mata yang acuh tak acuh menatap pria yang terlalu lemah itu. Nafas yang begitu lemah. Hahaha, kau memiliki kekuatan yang begitu lemah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Cepat keluar dari sini, dan aku tidak akan membunuhmu. Ucap sosok pria Taisu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Minal aidin wal faizin semuanya. Sampai jumpa.